Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gua akan bahas alur cerita film dari Free Guy. Film dari 20th Century Studio ini menceritakan mengenai karakter game yang merasa dirinya hidup. Dia nggak merasa dirinya berada dalam sebuah game. Karena merasa hidup, yakni karakter NPC, non-playing karakter, atau karakter yang nggak bisa dimainkan, melakukan aksi-aksinya sendiri, melampaui programnya. Ya jelas, tindakan ini membuat para pemain bingung, kaget, heran, dan sebagainya. Jadi ini film worth it lah untuk ditonton. Apalagi yang main adalah Ryan Reynolds, yang tentu aja kita kenal sebagai pemeran Deadpool. Baiklah guys, sebelum gua mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita ditunjukkan dengan Free City, sebuah kota dalam open game. Di sini kita bisa membedakan karakter pemain sama NPC. Karakter pemain menggunakan kacamata, sedangkan NPC tidak. Oh ya guys, bagi yang belum tahu, NPC itu adalah karakter dalam game yang nggak bisa dimainkan ya, atau karakter program yang nggak bisa kita kendalikan. Free City udah kayak battleground dalam Free Fire atau Grand Theft Auto, kota yang penuh dengan kekerasan. Setelah itu kita diperkenalkan sama seorang tokoh NPC bernama Guy. Kita diperlihatkan sama rutinitas sehari-harinya yang gitu-gitu aja. Yah, namanya juga NPC ya kan? Sehari-harinya dia melakukan kegiatan yang sama, meminum minuman yang sama, bahkan mengucapkan kata yang selalu itu-itu aja setiap harinya. Si Guy ini bekerja di sebuah bank. Saat terjadi perampokan, dia sama temannya bernama Buddy nggak merasa kaget. Mereka semua santai dan tiarap, karena kejadian ini sudah setiap hari mereka alami. Nah, kejadian aneh muncul ketika Guy dan Buddy sedang berjalan pulang dari bank. Si Guy berpas-pasan sama seorang player bernama Molotov Girl. Si Guy ini seperti merasa terprogram ulang. Dia memperhatikan Molotov Girl seolah-olah dia ini bukan NPC. Guy malah pergi membututinya, tapi akhirnya dia ketabrak kereta. Yah, NPC emang nggak boleh melewati batas rel kereta tersebut. Setelah itu, kita ditunjukkan dengan wujud player aslinya si Molotov Girl bernama Millie. Dia ini sedang asik main Free City, sampai diusir oleh pelayan kafe, karena ya emang kafenya juga udah mau tutup. Si pelayan juga bilang kalau dia nggak ngerti kenapa semua orang pada kecanduan sama tuh game. Adegan selanjutnya, kita dibawa kembali ke Guy. Dia bangun tidur seperti biasanya. Padahal dia tadi udah ketabrak kereta. Tapi ada yang beda dari dirinya. Dia seperti memiliki keinginan sendiri. Kopi yang tiap hari dia pesan aja nggak mau dia minum. Dia maunya rasa lain. Tindakannya ini membuat para NPC lainnya kebingungan. Karena takut buat masalah, akhirnya Guy pura-pura mau minum kopi lamanya daripada menimbulkan kecurigaan bagi NPC lain. Selagi di bank terjadi kegiatan perampokan rutin, si Guy melihat kembali Molotov Girl. Dia seperti tersadar kembali. Dia langsung bangun dan ingin merampas kacamata dari seorang player. Setelah berjuang, akhirnya dia berhasil merebutnya dan membuat tuh player kalah. Si player di dunia nyata bingung atas kejadian ini. Guy langsung berlari keluar untuk mengejar cewek tadi. Dia pun menggunakan kacamata yang tadi dia rampas. Betapa kagetnya dia setelah memakainya. Kota yang selama ini dia kira normal ternyata seperti sebuah video game. Dia bahkan melihat ada health pack yang berkedip-kedip di trotoar. Setelah menyentuh tuh health pack, dia langsung menjadi prima kembali. Seger coy. Setelah itu dia keliling kota layaknya player. Nah, di dunia nyata, tepatnya di kantor developer game tersebut, seorang programmer bernama Keys sedang menunjukkan keanehan dalam game ke rekannya bernama Mouser. Dia merasa ganjal gitu. Kok ada pemain yang bisa menggunakan skin NPC? Karena skin NPC setahu dia nggak bisa digunakan. Mouser pun punya usul, lacak aja pemain itu dan keluarkan dia dari permainan. Bila perlu, di-ban aja tuh orang selamanya. Tapi Keys jawab kalau dia belum dapat melacaknya. Ya udah, mereka berdua pun akhirnya harus terjun langsung ke game untuk mengeliminasi itu player. Sedangkan di dalam Free City, Guy yang tampak pede abis pergi ke tempat terakhir dia melihat Molotov Girl. Dia mau menyeberang kembali tuh rel kereta. Keys dan Mouser udah tiba di lokasi, pakai skin polisi sama skin boneka kelinci. Asli kocak banget nih Mouser. Mereka berdua memanggil Guy. Mereka nanya dari mana dia bisa dapat skin NPC. Kan tuh skin gak dijual. Guy jawab, ya ini skin dia dapat sejak lahir. Keys pun lanjut menyuruh guys untuk melepaskan skin itu dan ganti sama yang lain, karena akan membuat kebingungan antara player lain. Kalau enggak, dia akan dieliminasi dan di-ban selamanya.
Guy tetap nyolot, bilang kalau dia nggak ngerti maksud mereka berdua. Ya udah deh, si Guy diserang mau dieliminasi. Guy pun kabur melarikan diri. Keys dan Mouser mengejarnya. Si Guy ini kan baru dalam dunia ini, jadi dia belum terlalu ngerti menggunakan kekuatan yang dia miliki, seperti kekuatan sepatu yang baru aja dia beli. Mouser capek ngejar Guy. Dia langsung mengaktifkan God Mode. Ya dia yang program tuh game, ya pasti dia bisa gunain God Mode. Guy pun akhirnya terkejar. Dia jatuh ke bawah tapi selamat berkat kantung udara yang melilitnya. Oleh karena itu dia merasa nggak bisa mati. Salah. Langsung koit dia ditabrak Mouser dan Keys. Mouser merasa sudah berhasil mengeliminasi seorang hacker di dalam game, tapi Keys enggak puas. Dia melihat jumlah player di dalam server game masih sama jumlahnya, ada yang aneh. Mouser berkesimpulan kalau nih game ada bugnya dan minta tolong ke Keys dan melaporkan hal ini ke Antoine, sang pemilik game, karena nanti Antoine akan menyalahkan mereka. Nah guys, di apartemen Keys, dia dikunjungi oleh Millie. Millie ini minta bantuan ke Keys yang ternyata adalah partnernya dulu. Jadi guys, si Miller ini sama Keys dulu adalah dua orang programmer yang telah berhasil menciptakan game yang berorientasi pada AI. Nah, si Millie meyakini kalau game Free City ini menggunakan kode programming yang mereka buat. Jadi si Millie mencurigai kalau Antoine mencuri kode program mereka untuk membangun Free City. Dia hanya saja belum mempunyai bukti. Itulah sebabnya dia main game Free City ini tiap hari untuk mencari bukti kode programmingnya. Nah, kembali ke Free City. Guy seperti biasa terbangun di apartemennya dan tidak terluka sama sekali. Tapi dia kini berbeda banget, pakai baju yang beda. Pada saat yang bersamaan, Millie masuk ke dalam game, menuju ke tempat di mana disimpan game klip yang dia cari. Selagi mengamati situasi, dia dikagetkan dengan kedatangan Guy. Dia kaget banget dan nanya siapa sih dia ini. Guy jawab kalau mereka pernah bertemu sewaktu jalan di trotoar. Pembicaraan mereka berdua terhenti karena ditembaki oleh para penjaga. Millie atau Molotov Girl pun kabur menggunakan portal gun disusul oleh Guy. Setelah itu Millie menuju berangkas tempat dia menyimpan senjatanya. Guy ingin bantu Millie, tapi Millie bilang itu nggak mungkin karena level Millie udah level 195, sedangkan Guy hanya level 1. Jadi Millie menyuruh Guy untuk naik level dulu baru bisa bantu dia. Nah, untuk naik level, Guy disuruh merampok, mencuri, atau bahkan memukul orang sembarangan. Guy nggak mau. Dia bilang dia nggak pernah melukai orang selama hidupnya. Ya udah, kata Millie, bantu-bantu aja orang jadi pahlawan. Itu juga bisa naikin level. Guy pun langsung pergi bereaksi. Dia pun melawan para player lain dan mengambil senjatanya untuk bisa naik level. Tingkahnya ini memicu banyak perdebatan di kalangan reviewer game. Mereka sedang membahas karakter Guy yang pakai skin NPC dan kerjanya menolong orang, sehingga levelnya bisa naik dengan pesat. Para reviewer penasaran siapakah sosok asli dari Guy ini. Guy bahkan bisa mengalahkan beberapa player sekaligus dan mencapai level 102 dengan waktu yang cukup singkat. Adegan berikutnya kita dibawa ke Millie yang sedang menyusul ke tempat kemarin. Tapi kali ini dia dibantu sama Keys dari luar game. Dia pun berhasil masuk ke dalam dan mengambil game klip tersebut. Tapi guys, alarm keamanan berbunyi. Millie langsung diserang oleh para penjaga. Dia terjepit, tapi untung aja datang Guy menolong. Dia datang dengan aksi kerennya. Mereka berdua langsung dikepung. Millie dan Guy melawan mereka. Mereka berdua sibuk ngelawan para NPC. Walaupun mereka terlihat menang, tapi para NPC terus berdatangan. Ya, jadi mereka putuskan untuk kabur lewat jendela dan terbang menggunakan drone. Namanya juga game ya guys. Sang pemilik game, Antoine, tiba di kantor. Dia menanyakan perihal karakter NPC yang sedang jadi viral. Karyawan yang mengatakan sedang dicari orang tersebut dan akan di-ban. Tapi Antoine bilang kenapa harus di-ban? Dia ini lagi viral, jadi diamkan saja. Kembali ke Free City, Guy membawa Millie ke markasnya dan mengatakan kalau dia udah naik level. Terkesimalah si Millie. Millie kemudian menanyakan siapa sih dia sebenarnya dalam dunia nyata dan dari mana dia dapat skin ini. Guy bingung kenapa sih semua orang nanya itu. Ini dia dapat dari lahir, tapi Millie nggak percaya. Terus Guy malah ngajak Millie untuk makan es krim. Mereka pun pergi ke sana untuk membeli bubble gum ice cream. Si Millie kaget, kok kesukaan mereka sama. Dan lebih kaget lagi dia melihat Guy yang menikmati es krim itu seolah-olah itu adalah nyata. Setelah itu si Guy bilang kalau dia mau nyium Millie. Millie kaget dan bilang emang bisa di game ini. Guy bilang bisa. Ya udah, kata Millie, coba aja. Ternyata bisa ya guys. Terkaget-kaget si Millie ini. Kok bisa?
Di dunia nyata, si Keys udah ngetuk-ngetuk apartemennya Millie. Millie terpaksa keluar dari game dan menyambut Keys. Keys mengatakan kalau si Millie ini benar. Kode mereka telah dicuri oleh Anton dan dipakai untuk game Free City. Kode AI rancangan Millie berhasil dan kode inilah yang membangkitkan NPC seperti Guy menjadi hidup. Mendengar ini Millie kaget, jadi si Guy ini adalah karakter game yang merasa dirinya itu hidup. Keys pun kemudian sadar kalau Anton ini mau meluncurkan Free City 2 untuk menghapus Free City 1 dan menghapus bukti kode mereka. Mereka pun harus mencegahnya dan menemukan bukti pencurian kode tersebut. Millie langsung pergi menemui Guy dan membawa Guy ke tempat berkumpulnya para player-player lain. Millie menjelaskan ke Guy kalau kota ini adalah sebuah game dan para player di sini hidup di dunia nyata. Sedangkan Guy hanya tinggal di game. Itu makanya Guy nggak bisa keluar dari kota. Shock si Guy mendengar ini. Millie juga mengatakan kalau Anton di dunia nyata akan merilis Free City 2 dan kalau ini terjadi maka dia dan seluruh NPC di sini akan hilang dan terhapus. Si Guy sedih mengetahui ini semua. Dia pergi dalam keadaan patah hati dan kesedihan yang mendalam. Dia pun pergi ke batas kota dan menyadari kalau semua yang dikatakan Millie adalah benar. Dia kemudian kembali mengunjungi Buddy dan minta pendapatnya mengenai semua ini. Si Buddy ini agak bijak juga ya. Dia bilang gak penting itu nyata atau tidak. Yang penting adalah apa yang kita rasakan saat ini. Itu baru yang nyata. Kemudian Guy minta bantuan Buddy untuk menyusup ke tempat berangkas kemarin untuk mengambil game clip yang gagal diambil oleh Millie. Si pemilik tempat kaget kok bisa mereka masuk, padahal ada penjaga di luar. Ternyata guys, semua penjaga di sana adalah temannya Buddy, jadi gampang dia nyusup ke dalam. Di dalam si Guy meminta game clip yang diincar Millie. Di luar ekspektasi, si pemilik malah dengan sukarela menyerahkan game clip itu. Dia ini ternyata fans berat sama karakter Guy yang jadi viral di mana-mana. Setelah itu, Guy pergi menemui Millie dan memberikan game clip yang dia dapat. Fenomena karakter Guy masih jadi perbincangan di jagat dunia game dan merubah pandangan orang mengenai NPC. Masalah ini membuat marah Antoine. Gara-gara orang sibuk membahas Guy, penjualan Free City 2 jadi anjlok. Dia minta karakter Guy ini dihapus, tapi Keys bilang nggak bisa karena dia adalah NPC. Mouser kemudian bilang cara ngapusnya ya server harus di-reboot ulang. Antoine setuju dan menyuruh Mouser melakukannya. Di dalam Free City, Guy dan Millie berhasil melihat kode yang dia buat. Ternyata benar dicuri. Si Guy bilang dia kayaknya tahu tempat di mana kode itu berada. Setelah itu semua player pada diam jadi patung. Si Mouser berhasil mereboot server. Jadi server game terhenti dan semua terhapus baik player maupun NPC. Setelah beberapa saat, game kembali online. Millie langsung menemui Guy, tapi sayangnya si Guy ini udah nggak ingat apa-apa lagi. Semua programnya yang lalu udah terhapus. Dia bahkan nggak ingat siapa si Millie ini. Millie pun pasrah, tapi Keys menelponnya dan menjelaskan kalau memori Guy nggak hilang, cuma tersembunyi akibat reboot. Jadi memorinya masih ada di server. Nah, cara membangkitkan memori itu harus dipicu oleh sesuatu. Si Millie kemudian pergi menculik Guy dan memaksanya untuk ingat. Tapi si Guy ini nggak ingat apa-apa juga. Ya udah, si Millie langsung mencium Guy dan ternyata berhasil ya guys. Semua memorinya telah kembali. Dia dan Millie pun berhasil mengetahui di mana letak kode mereka, yaitu disembunyikan di balik pantai. Tapi untuk menuju sana sangat mustahil. Keys akan membantu mereka untuk membuat program jembatan. Tapi Guy harus bisa sampai ke sana, karena Antoine bakal tahu apa yang akan mereka lakukan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Oleh sebab itu, Guy mengumpulkan seluruh NPC dan menyadarkan mereka semua kalau mereka selama ini punya pilihan. Jangan mau dikendalikan terus sebagai NPC. Semua yang di sana pun sadar kalau mereka mau mandiri dan gak mau dikekang lagi. Setelah kejadian ini, Free City jadi beda. Para player yang main pada heran, kok sepi? Kemana para NPC? Mengetahui ini, Antoine murka. Dia menyuruh Mouser untuk menendang Millie dari game. Tapi Mouser jawab agak susah. Ya udah, hajar aja dia hingga koin di dalam game. Tapi Mouser lagi-lagi bilang itu nggak mungkin. Karena seluruh NPC lagi pada mogok. Kocak, karakter game kok bisa mogok. Ya, cara lain yang bisa dilakukan hanyalah dengan menghabisi Millie dan Guy dengan merobohkan bangunan yang ada di sana. Dan juga melempar mobil ke arah mereka. Tapi mereka berdua dibantu oleh Keys yang memprogram jalanan baru dan lolos dari runtuhan itu. Antoine pun mengerahkan karakter unggulannya, yaitu Dune. Walaupun nih karakter belum sepenuhnya matang, tapi diluncurkan juga ke game untuk menghalangi Guy. Si Guy dan Millie udah tiba di pantai, dan jembatan yang dibuat oleh Keys pun tiba. Antoine marah besar. Dia menyuruh Mouser untuk menendang semua player di game. Mouser pun menendang semua player termasuk Millie.
Guy tinggal sendirian. Dia langsung dihajar oleh Dude. Si Dude ini rupanya mirip Guy, hanya aja bodinya yang kalah jauh. Buddy yang datang membantu langsung dihajar oleh Dude. Si Guy kewalahan menghadapi Dude yang gede. Dia udah mau dihabisi. Tapi Guy gak semudah itu menyerah. Dia menggunakan kacamatanya dan mengaktifkan perisai yang tentu aja adalah shield Captain America dan menggunakan tinju Hulk untuk menghajar Dude. Gak hanya itu, dia menggunakan lightsaber untuk melawan Dude. Udah kayak Luke Skywalker di film Star Wars. Si Guy udah terlihat mau menang. Dia hanya kalah cepat untuk menghajar Dude. Si Dude duluan menyergap Guy dan menekan dadanya. Buddy membantu dengan melempar kacamata ke Guy. Tapi si Guy malah milih untuk memakaikan tuh kacamata ke Dude. Setelah memakai tuh kacamata, si Dude langsung berubah jadi orang lain. Dia merasa bahagia. Setelah itu Guy majukan perjalanan menuju jembatan bersama Buddy. Melihat ini, Ant-Man langsung pergi ke ruang server untuk menghancurkannya. Dia menghajar seluruh server di sana satu persatu untuk menghancurkan bukti pencurian kodenya. Guy dan Buddy terus berlari dan mereka terpisah oleh retaknya jembatan. Buddy menyuruh Guy tetap melanjutkan perjalanannya. Guy pun tiba di ujung jembatan. Dia berhasil melompat dan tiba di dunia lain. Para NPC bersorak-sorai melihat itu. Millie berhasil tiba di lokasi dan mencegah Ant-Man menghancurkan server terakhir. Dia bernegosiasi sama Ant-Man untuk jangan menghancurkannya. Dia hanya mau ambil program AI dia aja dan membiarkan Ant-Man menggunakan kodenya tanpa royalti. Ant-Man pun setuju. Setelah itu Millie, Kiss, dan Moser membuat game baru bernama Free Life dari kode mereka. Di game ini seluruh NPC dari Free City ada kecuali Buddy yang terhapus pas di jembatan. Mereka hidup dengan damai tanpa ada kekerasan seperti di Free City. Millie yang suka sama Guy akhirnya tersadar kalau Guy ini sebenarnya adalah program yang diciptakan oleh Kiss. Jadi si Kiss ini emang udah lama ngebet dan suka sama Millie. Tapi Millie gak sadar-sadar juga. Setelah dia dinasihati oleh Guy, langsung deh Millie pergi dan nyamperin Kiss. Mereka berdua pun akhirnya bersatu. Di akhir cerita kita melihat Guy yang sedih karena kehilangan Buddy. Dia terkaget pas melihat Buddy yang memanggilnya dari seberang jalan. Ternyata si Buddy kembali lagi. Si Guy senang banget dan memeluknya. Ya gitu deh guys, akhir cerita dari Free Guy ini. Filmnya kocak, lucu, dan cukup menghibur sih. Jadi layaklah kalian tonton fullnya. Apalagi pemerannya adalah Ryan Reynolds. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.